Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dan aku semua alhamdulillah kita pada hari ini bisa melanjutkan. Nah, anakku, dalam Islam itu sumber ajaran Islamnya itu ada berapa? Dalam Islam sumber ajaran agama kita ada dua, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, ya. As-Sunnah atau Al-Hadis. Tadi dieling-eling ya. Sumber agama Islam itu hanya apa? Dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Loh, Arun itu tak pikir nyatet tipe kok gabak. Iki memang gambar itu ono persono muncul gambar tulisan ngono ya. Sumber ajaran Islam itu dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, itu nggak apa-apa kaki nyatet terus. Jadi sumber ajaran Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sumber ajaran Islam. Jadi apapun masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah. Muamalah itu berarti berhubungan dengan sesama manusia. Itu pokok ajarannya, tata caranya itu adalah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Hadis. Tauhid, akidah, umpamanya siapa sih Allah, bagaimana nanti di akhirat, siapa sih malaikat. Nah, kita tahu dari semua itu sumbernya adalah apa? Al-Quran dan Hadis. Kita tahu bahwa kita disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh zikir, disuruh doa. Tata caranya ibadah, tata caranya zikir, tata caranya doa, itu sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Kita disuruh berakhlak yang baik. Kalau ketemu teman, menyapa, ketemu teman senyum, saling berbagi, saling membantu, itu akhlak. Sumbernya dari apa? Al-Quran dan Hadis. Nah, inilah ajaran Islam, dan itu semua
kita peroleh dari Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Betul. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dianggap dihitung ibadah jika membacanya. Itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pada tanggal balik di mana ini? Ini materi yang bolak-balik tak sampaikan. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan tanggal 27. Ada lagi? Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad pada tanggal yang putri tanggal berapa? Lali. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu diturunkan bertahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan 30 juz mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Kemudian dari langit, itu tahapan pertama. Tahapan kedua diturunkan dari langit bumi ke Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan 17 Agustus. Itulah hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Ramadan. Ya, jadi Al-Quran diturunkan dari langit bumi kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Kalau yang tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi itu 30 juz penuh utuh dari juz 1 sampai juz 30 pada malam Lailatul Qadar.
Tapi ketika dari langit bumi ke Nabi Muhammad itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Ayat yang pertama kali turun adalah apa? Surat apa? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Aflah bangun nangis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya. Jadi diturunkan ayat surat pertama kali diturunkan dari dari mana? Langit bumi ke Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oh, diling-iling. Kemudian ayat yang terakhir, ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ada yang tahu? Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Jadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu ini, itu diterangkan di tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi menerima surat ini atau ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 281, itu 9 malam kemudian Rasulullah meninggal. Ini dicatat. Jadi surah pertama yang turun, catat, surah pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat terakhir yang turun surat Al-Baqarah 281. Surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nanti kalian cari di Al-Quran ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah Rasulullah SAW menerima ayat ini 9 malam, kemudian Rasulullah meninggal dunia, wafat ya, Rasulullah wafat. Nah itu ayat terakhir yang turun. Bagaimana dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum al-yauma akmaltu lakum dinakum? Itu diturunkan pada haji wada, haji terakhir Rasulullah. Tapi setelah ayat itu turun, masih ada ayat lagi yang turun.
selama ini kalau kita baca di buku-buku itu rata-rata dijelaskan bahwa surat atau ayat terakhir yang turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, diturunkan pada Haji Wada. Nah, anakku, jadi itu adalah Al-Quran, sumber utama dari ajaran agama kita. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Tulis. Nulis nalaran dikongkoni. Kayak apa sih? Tiga 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kalian bisa membedakan antara juz, surat dan ayat? Bisa membedakan? Bisa. Ya. Nah, itu adalah sumber utama. Jadi sumber utama ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, bertahap, sedikit demi sedikit? Kenapa? Satu, kenapa Al-Quran ini diturunkan bertahap atau berangsur-angsur, sedikit demi sedikit? Pertama, tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada masalah, Nabi lagi sedih, nah itu kemudian turun Al-Quran untuk menghibur. Ya, ketika Nabi lagi ada ancaman dari kaum kafir Quraisy namanya, kemudian Nabi dikasih Al-Quran sehingga semangat lagi dakwanya. Nah, itu. Yang kedua, tujuan atau hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur adalah untuk menjelaskan masalah. Ketika Rasulullah SAW mendapati masalah atau pertanyaan, itu Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi menunggu Al-Quran turun. Itu. Yang ketiga, hikmah kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur, agar mudah dihafal. Sedikit turun, kemudian dihafal oleh para sahabat. Turun lagi, dihafal lagi. Nah, kalau seluruh berbarengan 30 juz, nah, itu susah menghafalkannya ya. Tapi kalau pelan-pelan, nah itu sahabat gampang. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Al-Quran turun berapa tahun? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu berapa tahun?
Al-Quran turun itu 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun turun di Mekah dan 10 tahun turun di Madinah. Iya tulis. Ya. Nah, anak-anakku semua, dalam Al-Quran itu ada istilahnya Mekah, Makkiyah, dan Madaniyah. Apa bedanya? Panjang pendek surat. Itu tanda-tandanya. Ya, biasanya Makkiyah itu apa? Pendek-pendek. Jadi Al-Quran itu ada yang disebut Makkiyah, ada yang disebut Madaniyah. Makkiyah itu Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran sebelum hijrah, itu disebut Makkiyah. Makkiyah. Tapi kalau setelah Nabi hijrah, itu disebut apa? Madaniyah. Ini luar biasa. Ada yang nulis aktif, ada yang menggambar aktif. Nah, Arul ini menggambar aktif ini. Ya. Insya Allah apa yang kalian catat, apa yang kalian rekam di otak kalian, itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Karena kalian mondok, itu ya sangat penting mengetahui ilmu-ilmu seperti ini, ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ya, jadi ketika kalian pulang ke rumah ditanyai apa itu Al-Quran, kapan turunnya, bagaimana turunnya Al-Quran itu, nah itu kalian bisa menjawab. Kalian punya gambaran, oh Al-Quran itu turunnya itu dulu seperti ini. Nah, belajar anakku, ketika Al-Quran turun itu Rasulullah SAW biasanya memanggil sekretaris pribadi beliau. Setiap Al-Quran turun, itu kemudian Rasulullah itu memanggil sekretaris pribadi yang bertugas untuk mencatat Al-Quran yang barusan turun. Siapa sekretaris Nabi? Paling tidak ada 3 sekretaris Nabi. Yang pertama, sekretaris utama Nabi adalah Zaid bin Sabit. Itu sekretaris utama Nabi, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit diangkat jadi sekretaris Nabi ketika usia 13 tahun. 13 tahun itu kelas berapa? Sanawiyah mungkin ya, SMP. Nah, yang kedua, sekretaris beliau Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Paling tidak 3 ini sekretaris Nabi. Jadi ketika Al-Quran turun itu Rasulullah SAW langsung memanggil sekretaris, disuruh mencatat, lalu dicatat oleh Zaid umpamanya. Zaid mencatat di mana? Mencatat di kadang-kadang di tulang,
tulang-tulang hewan itu loh. Kadang-kadang di pelepah kurma. Itu kurma. Nah, itu pelepahnya, ngerti pelepah? Kadang-kadang di batu lebar kemudian ditulis. Kadang-kadang di kulit hewan. Nah, saonone karena waktu itu belum ada apa? Belum ada kertas. Nah, setelah ditulis oleh Zaid bin Sabit, kemudian tulisan itu ditunjukkan kepada Nabi. Ya Rasul, seperti ini tulisannya. Lalu Rasulullah ngecek. Oh iya, sudah benar. Kalau tidak benar kemudian dikoreksi oleh Nabi. Terus menerus begitu. Setiap Rasulullah menerima wahyu, menerima Al-Quran, kemudian memanggil siapa? Sekretaris Nabi, kemudian menyuruh apa? Mencatat. Setelah mencatat ditunjukkan kepada Nabi. Kalau sudah benar disimpan, kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini berdasarkan hadis sahih bersumber dari Zaid bin Sabit. Anak-anakku, saya kira itu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.